Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil analisa manajemen resiko pada UMKM Orange Laundry. Langsung saja, next. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok ini ya. Yang pertama itu ada Analia Ashifa dengan yang belakang 263, lalu ada saya sendiri Titia Maria Putri dengan yang belakang 264, lalu ada Gaida Azimar dengan yang belakang 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Asifa, NIM 263. Di sini saya akan memperkenalkan usaha yang diobservasi oleh kelompok kami, yaitu usaha Orange Laundry yang bergerak di bidang jasa dengan alamat Jalan Kedasi, Blok F1 0103, Cikarang Baru, Jababeka 2. Teleponnya adalah 081901121003. Pemilik usaha ini bernama Erinawati. Erinawati menganut sistem kiloan atau satuan. Awal didirikannya Orange Laundry ini pada tahun 2015 dengan modal awal sekitar 2,5 juta. Tempat yang digunakan adalah bagian dari rumah sendiri, sehingga tidak perlu ada biaya sewa. Awalnya modal mesin cuci hanya 1 tabung saja, setrika listrik manual, dan sekarang sudah mempunyai mesin cuci ukuran besar 1, setrika uap boiler, dan mesin dryer. Rata-rata per hari menerima permintaan sebanyak 70-100 transaksi, dan rata-rata berat permintaan adalah 370 kg. Target pasar dominan adalah ibu rumah tangga dan pegawai pabrik. Transaksi bila musim hujan semakin bertambah banyak, sedangkan pada musim kemarau transaksinya normal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan daftar harga yang ada di Orange Laundry. Yang pertama itu ada layanannya, yaitu cuci setrika reguler dengan harga 7.000 per kilogram. Kemudian ada cuci setrika ekspres dengan harga 10.000 per kilogram. Ada juga cuci lipat dengan harga 5.000 per kilogram, dan ada juga cuci lipat ekspres dengan harga 8.000 per kilogram. Dan yang terakhir ada setrika dengan harga 5.000 per kilogram. Kemudian ada layanan satuannya, yaitu spray biasa atau rumbai dari harga 12 sampai 25.000. Kemudian ada selimut dari harga 12 sampai 15.000, dan ada bed cover dari harga 20 sampai 35.000. Kemudian ada handuk dari harga 5 sampai dengan 10.000, dan ada bathrobe dari harga 10 sampai 15.000. Ada horden dari harga 10 sampai 20.000, dan yang terakhir ada boneka size S sampai dengan M dengan harga 15 sampai 30.000. Nah, Orange Laundry ini memiliki pekerja 1 orang dengan masa kerja 6 hari dalam seminggu. Jam bukanya yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Keunikan usaha dari Orange Laundry ini yaitu hasil pelayanan yang bersih dan parfum pakaian yang digunakan sendiri itu merupakan racikan dari Orange Laundry sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan identifikasi resiko. Yang pertama yaitu resiko keuangan. Yang pertama, uang usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini disebabkan karena pencatatan keuangan yang belum sistematis dan juga untuk memenuhi kebutuhan pemilik sehari-hari, yang dimana Orange Laundry ini merupakan sumber pendapatan utama. Kemudian yang keduanya adalah risiko bahan baku yang kurang stabil, membuat pemilik harus menyediakan dana cadangan yang harus dianggarkan untuk jaga-jaga bila harga bahan baku tiba-tiba naik. Kemudian yang ketiganya yaitu risiko cuaca. Apabila musim hujan, baju bisa saja tidak cepat kering, yang membuat keterlambatan penyelesaian laundry. Tetapi justru transaksi mengalami kenaikan dikarenakan kebanyakan target pasar yang melaundrykan pakaiannya pada musim hujan seperti ini. Nah, kemudian alasan mereka karena pada musim hujan mereka tidak bisa menjaga pakaiannya bila hujan. Sedangkan mungkin buruh pabrik atau misalnya yang sedang bekerja itu sibuk bekerja, atau memang ibu rumah tangga yang tidak ingin ribet. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu risiko operasional. Nah, risikonya yaitu yang pertama, risiko dari pelanggan yang bajunya tidak diambil dalam jangka waktu yang lama. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko kerusakan mesin proses pelaundryan yang dilakukan setiap hari, membuat mesin cuci yang digunakan mudah rusak, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk menyediakan tukang servis yang cepat dan memperbaiki mesin supaya proses laundry tidak tertunda.
Kemudian yang ketiga itu ada risiko pemasaran. Nah, risiko pemasaran ini yaitu ada risiko persaingan. Dengan banyaknya usaha sejenis yang berada di sekitar daerah Orange Laundry ini yang menjadi pesaing pemilik. Meskipun daerah sekitar sudah banyak mendirikan usaha laundry, namun Orange Laundry ini tidak terlalu terpengaruh karena mereka memiliki pelayanan yang cukup baik dan pelanggan yang sudah cukup banyak. Kemudian yang terakhir ada risiko SDM. Yang pertama adalah risiko tenaga kerja yang sedang dialami oleh pemilik adalah tenaga kerja yang kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan keinginan pemilik, seperti bekerja tidak teliti dan sering melakukan kesalahan seperti tertukar baju dan lain-lain. Namun karena keterbatasan pemilik dalam mengambil tindakan dikarenakan tenaga kerja tersebut merupakan kerabat dari pemilik Orange Laundry ini. Nah, kemudian yang keduanya yaitu ada beberapa risiko yang dihadapi Orange Laundry mengenai jasa yang diberikan, dan risiko ini hampir semua usaha laundry mengalami sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkena luntur dikarenakan proses mencuciannya tercampur oleh pakaian yang berwarna lain. Kemudian yang keduanya yaitu baju yang tertukar dengan pelanggan lain atau menyelip ke pelanggan lain bahkan hilang. Kemudian yang ketiga yaitu baju putih yang tidak lagi putih karena tidak dicuci secara maksimal sehingga warna pakaian menjadi pudar. Kemudian yang keempatnya yaitu bau tidak sedap pada baju dikarenakan musim hujan menyebabkan lembab sehingga pakaian menjadi bau. Kemudian yang terakhir yaitu keterlambatan proses laundry dikarenakan ada masalah pada mesin cuci dan tenaga kerja yang kurang memadai. Risiko penyetrikaan. Pada proses penyetrikaan terdapat risiko kecelakaan pada pekerja, misalnya tangan pekerja terkena setrika pada saat penyetrikaan. Baik, selanjutnya ada pengukuran risiko. Untuk menganalisis UMKM Orange Laundry, kita menggunakan teknik pengukuran risiko yaitu distribusi probabilitas, di mana analisa tersebut diketahui bahwa sampel set S adalah jumlah rata-rata orderan yang diterima oleh Orange Laundry selama kuartal 2 di tahun 2022 yang tidak terpenuhi secara tepat waktu. Suatu set S terdiri dari beberapa segmen atau subset atau event set E, di mana dalam analisis ini jumlah orderan yang diterima oleh Orange Laundry selama kuartal 2 tahun 2022. Dari analisis tersebut diketahui orderan cuci setrika yang tidak terpenuhi secara tepat waktu selama kuartal 2 di tahun 2022 sebanyak 100 kg. Dari jumlah tersebut diantaranya orderan cuci setrika reguler sebanyak 45 kg dan cuci setrika ekspres sebanyak 55 kg. Maka dapat diketahui dan dapat dihitung probabilitasnya sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung probabilitas cuci setrika reguler tanpa bobot dengan rumus 45% dibagi dengan 100% menghasilkan 0,45% atau 0,45 atau 45%. Berdasarkan perhitungan probabilitas tersebut, cuci setrika reguler memiliki kemungkinan sebesar 45%. Lalu selanjutnya kita akan menghitung probabilitas cuci setrika ekspres tanpa bobot dengan rumus 55 kg dibagi dengan 100 kg menghasilkan 0,55 atau 55%. Berdasarkan perhitungan tersebut, cuci setrika ekspres memiliki kemungkinan sebesar 55%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kemungkinan atau probabilitas resiko yang akan terjadi pada cuci setrika reguler dan cuci setrika ekspres termasuk ke dalam kategori probabilitas yang possible dengan range 41% hingga 60% dengan asumsi 1 sama dengan 100%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan risiko. Nah, kami menggunakan diagram pemetaan risiko seperti gambar di samping. Ini terdapat 4 risiko atau 4 kuadran risiko yang akan kita bahas gitu, dilihat dari dampak dan probabilitasnya. Baik, selanjutnya di sini ada kuadran 1. Kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dengan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Nah, kuadran 1 terdiri dari risiko-risiko yang termasuk ke dalam prioritas 1 atau prioritas utama. Di dalam Orange Laundry ini, resiko yang termasuk ke dalam kuadran 1 yaitu adalah beberapa resiko yang dihadapi Orange Laundry mengenai jasa yang diberikan, dan resiko yang hampir semua usaha laundry mengalami sebagai berikut. Yang pertama, terkena luntur dikarenakan proses pencucian tercampur oleh pakaian yang berwarna lain. Yang kedua, baju yang tertukar dengan pelanggan lain atau menyelip ke pelanggan lain bahkan hilang. Yang ketiga, baju putih yang tidak lagi putih karena tidak dicuci secara maksimal sehingga warna pakaian
menjadi pudar. Yang keempat, bau tidak sedap pada baju dikarenakan musim hujan menyebabkan lembab sehingga pakaian menjadi bau. Yang kelima, yaitu ada keterlambatan proses laundry dikarenakan ada masalah pada mesin cuci dan tenaga kerja yang kurang memadai. Selanjutnya ada kuadran 2. Resiko dalam kuadran 2 adalah mereka yang memiliki tingkat probabilitas kejadian antara rendah sampai sedang, namun dampaknya antara sedang hingga tinggi. Artinya, resiko-resiko dalam kuadran 2 cukup jarang terjadi dan menjadi prioritas kedua. Mungkin hanya setahun sekali atau bahkan bisa kurang, tetapi kalau sampai terjadi, tujuan dan target perusahaan bisa tidak tercapai. Di dalam Orange Laundry ini, risiko yang termasuk ke dalam kuadran 2 itu ada 4. Yang pertama, uang usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi ini disebabkan karena pencatatan keuangan yang belum sistematis dan juga untuk memenuhi kebutuhan pemilik sehari-hari yang dimana Orange Laundry ini merupakan sumber pendapatan utama. Yang kedua, yaitu ada risiko bahan baku atau harga bahan baku yang kurang stabil membuat pemilik harus menyediakan dana cadangan yang harus dianggarkan untuk jaga-jaga bila harga bahan baku tiba-tiba naik. Yang ketiga, ada risiko kerusakan mesin. Proses perlaundryan yang dilakukan setiap hari membuat mesin cuci yang digunakan mudah rusak sehingga diperlukan alternatif solusi untuk menyediakan tukang servis yang cepat dalam memperbaiki mesin supaya proses laundry tidak tertunda. Lalu yang keempat, ada risiko cuaca. Apabila musim hujan, baju bisa saja tidak cepat kering dan membuat keterlambatan penyelesaian laundry. Tetapi justru transaksi mengalami kenaikan dikarenakan kebanyakan target pasar yang melaundrykan pakaiannya pada musim hujan seperti ini. Apabila alasan mereka karena pada musim hujan mereka tidak bisa menjaga pakaiannya bila hujan, sedangkan mungkin buruh pabrik sibuk bekerja atau memang ibu rumah tangga yang tidak ingin ribet. Selanjutnya ada kuadran 3. Kuadran 3 dihuni oleh risiko-resiko dengan skala prioritas 3. Resiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian sedang hingga tinggi namun dampaknya rendah menuju sedang. Resiko yang secara rutin terjadi ini tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan dan target perusahaan. Di dalam Orange Laundry, resiko yang termasuk ke dalam kuadran 3 itu ada 2, yaitu resiko dari pelanggan yang bajunya tidak diambil dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, resiko penyetrikaan. Pada proses penyetrikaan terdapat risiko kecelakaan pada pekerja, misalnya tangan pekerja terkena setrika pada saat penyetrikaan. Baik, selanjutnya di sini ada kuadran 4. Di dalam kuadran 4 itu merupakan ada berbagai jenis risiko dengan skala prioritas keempat. Risiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian yang rendah hingga sedang. Kalaupun terjadi, dampaknya rendah hingga sedang pula. Risiko yang termasuk ke dalam kuadran 4 cenderung dapat diabaikan, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko tersebut. Namun, manajemen tetap harus memonitor risiko dalam kuadran 4. Di dalam Orange Laundry, yang termasuk ke dalam kuadran 4 itu ada 2. Yang pertama, risiko tenaga kerja yang sedang dialami oleh pemilik adalah tenaga kerja yang kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan keinginan pemilik, seperti kerja yang tidak teliti dan sering melakukan kesalahan seperti tertukar baju dan lain-lain. Namun, karena keterbatasan pemilik dalam mengambil tindakan dikarenakan tenaga kerja tersebut merupakan kerabat dari pemilik Orange Laundry ini. Lalu yang kedua ada risiko persaingan. Banyaknya usaha sejenis yang berada di sekitar daerah Orange Laundry ini sering menjadi pesaing pemilik. Meskipun daerah sekitar sudah banyak mendirikan usaha laundry, namun Orange Laundry ini tidak terlalu terpengaruh karena mereka memiliki pelayanan yang cukup baik dan pelanggan yang sudah cukup banyak. Pilihan resiko yang pertama itu ada mesin rusak. Ketika mesin mengalami kerusakan, perusahaan mampu mengganti dengan akumulasi penyusutan yang telah diramalkan atau perusahaan dapat mengganti mesin tersebut dengan mesin yang baru. Lalu nextnya ada baju yang hilang, tertukar, dan rusak. Untuk mengatasi keluhan pelanggan tentang kelunturan baju, Orange Laundry mengambil langkah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan atau menghilangkan kelunturan baju. Sedangkan untuk baju yang hilang, maka Orange Laundry akan mengatasi dengan mengganti setengah harga. Selanjutnya ada perubahan cuaca. Usaha laundry sangat bergantung dengan cuaca. Biasanya pada musim kemarau tingkat transaksi yang terjadi adalah normal. Berbeda pada saat musim penghujan, jumlah konsumen meningkat dan hal ini sangat menguntungkan. Yang kedua adalah banyaknya jumlah kompetitor. Meskipun daerah sekitar sudah banyak didirikan usaha laundry, target konsumen dan lokasi yang sama tidak membuat perusahaan Orange Laundry terpengaruh banyak karena perusahaan ini memberikan pelayanan yang baik dan juga jumlah pelanggan yang sudah banyak juga.
Lalu ada kecelakaan kerja. Setiap proses yang dilakukan pastilah memiliki resiko terjadinya kesalahan dan kecelakaan kerja. Dalam kegiatan operasional ini, resiko terjadinya kecelakaan ketika proses penyetrkaan dapat diantisipasi dengan memberikan peringatan kepada para tenaga kerja untuk lebih berhati-hati. Yang keduanya ada tenaga kerja yang tidak sesuai dengan klasifikasi. Cara menangani yang dilakukan oleh pemilik dalam menanggapi resiko tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pemilik adalah dengan menegur dan juga dengan mencari tenaga kerja yang memang sesuai dengan kualifikasi. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Walaupun keuangan Orange Laundry, kebutuhan sehari-hari itu menyatu atau bersama, namun tetap saja untuk memajukan perusahaan diperlukan pembukuan untuk pengelolaan keuangan dari Orange Laundry untuk menjaga keuangan atau biaya tetap stabil dan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pemilik karena modal usaha dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada monitoring risiko. Di sini terdapat 3 bagian untuk monitoring risiko. Yang pertama itu memantau pengeluaran dan pemasukan yang ada agar keuangan usaha tetap stabil. Yang kedua itu memperluas promosi usaha dan yang ketiga membuat SOP untuk karyawan dan juga untuk pelanggan agar menghindari kesalahan. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan dan juga kebersihan pada saat proses pencucian. Yang kedua melakukan promosi secara giat dan rajin. Yang ketiga memantau kinerja setiap karyawan dan sering melakukan evaluasi agar karyawan dapat berkembang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketelitian setiap orderan agar tidak terjadi kesalahan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu kami memilih UMKM Orange Laundry yang berada di Jababeka. Usaha ini memiliki berbagai macam resiko seperti resiko keuangan, resiko pemasaran, resiko SDM, dan resiko operasional. Resiko-resiko ini tentunya harus dilakukan pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Orange Laundry ini telah melakukan semua hal tersebut sehingga usaha ini dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan, seperti menciptakan menu yang berbeda, menjamin kualitas produk, melakukan promosi secara giat, dan memantau tenaga kerja dan pelayanan terhadap pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok